Direkat ya. Selamat pagi Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Tentunya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Hebat. Sudah pada sarapan semua? Sudah. Sarapan itu penting ya Ibu-ibu. Karena biar pikiran kita jadi fresh. Mikirnya ya Bu. Ikutin pelajarannya jadi enak ya. Nah, yang mimpin doa sekarang siapa ya? Kemarin kan sudah Bu Esti, sekarang? Ya, Bu. Ya, Bu Win, ya silakan Bu Win. Ayo. Ya. Ibu-ibu semua, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, semoga Allah memberi kelancaran dan kemudahan. Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu-ibu, pada kesempatan hari ini saya mendapat tugas untuk memberikan ice breaking. Nah, nanti pada kegiatan ice breaking yang kali ini kita akan belajar tentang ice breakingnya, yaitu tentang Dayu berkata. Nanti apabila ada kata-kata Dayu berkata, maka ikuti perintahnya. Saya ulangi, kalau ada kata-kata Dayu berkata, maka ikuti perintahnya. Ya, paham ya Ibu-ibu ya? Paham. Yuk sekarang kita mulai. Paham. Dayu berkata, angkat tangan kanannya. Dayu berkata, pegang telinga. Silahkan tangannya diturunkan. Salah. Salah Bu Ani. Ya. Terima kasih Ibu-ibu semua. Sekarang Dayu berkata, tangannya silahkan diletakkan kembali. Nah, Ibu-ibu semua, itu adalah untuk melatih konsentrasi kita. Nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua ketika nanti bertemu dengan anak-anak. Sekarang saya kembalikan pada Bu Ani. Monggo Bu Ani. Terima kasih Bu Win. Aduh, bagus sekali tadi. Sampai saya kurang konsentrasi mengikutinya ya Bu. Hebat. Nanti saya akan ini ya terapkan di sekolah. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kemarin kita tadi sudah belajar tentang alur ini ya, tujuan ya, susunannya. Sekarang kita masuk ke asesmen formatif dan sumatif. Sebelum masuk ke ini materinya, menjelaskan ke materi, saya tanya dulu ya, Ibu ya. Ya Bu. Apa yang dimaksud dengan asesmen formatif dan sumatif? Siapa yang mau menjawab? Ya Bu. Oh, Bu Esti. Ya, silakan Bu Esti. Ya. Sudah belajar? Menjawab ya Bu. Kemarin saya sudah belajar Bu. Pinter. Ya. Asesmen formatif, guru itu harus mengumpulkan informasi-informasi yang membantu memberikan umpan balik dan tindak lanjut proses belajar. Kemudian kalau asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir materi pembelajaran saja. Nah, mungkin ada tambahan lagi. Ya, jawaban Bu Esti hebat. Sekarang siapa yang mau menjawab tadi pertanyaan saya atau untuk biar lebih komplit? Bu. Nah, ya silakan. Nanti kalau saya ada yang ini yang belum tepat, nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Ya. Iya. Asesmen formatif itu intinya asesmen yang dilakukan di awal untuk menggali kemampuan peserta didik. Sedangkan asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran yang intinya untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran peserta didik di akhir pembelajaran. Itu Bu yang jawaban saya. Ya, jawabannya benar. Bahwa asesmen itu yang formatif itu guru harus mengumpulkan ya informasi dulu, itu benar. Nah, kalau sumatif itu di akhir ya. Di akhir pembelajaran, akhir tema, kalau sudah itu bisa untuk menentukan nilai akhir ya Bu ya, atau untuk nilai kelulusan itu juga bisa ya. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan materi ya. Ini saya share dulu ya Ibu-ibu ya.
Bentar. Ya, Bu. Nah, ini asesmen formatif dan sumatif. Pertama, kita akan belajar bentar, arti asesmen. Belum. Belum, Bu. Belum. Ah, sudah. Sudah. Ya, maaf. Tadi saya kira sudah lihat semua. Sekarang perhatikan ke depan dulu ya. Ini saya pelan-pelan saja. Arti asesmen formatif dan sumatif. Ini artinya. Ya, kalau asesmen formatif merupakan sebuah penilaian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan baru mendapatkan informasinya. Lanjut. Kalau ini kebesaran bentar. Asesmen sumatif ya ini menentukan tingkat pencapaian hasil belajar siswa yang dilakukan di akhir materi pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Esti sama Bu Win ya. Kita lanjut ke tujuan asesmen. Nah, tujuan asesmen di sini yang pertama itu formatif. Ya, ini untuk memantau perkembangan belajar siswa serta untuk memberikan umpan balik berkelanjutan yang dapat digunakan untuk instruktur untuk meningkatkan pembelajarannya. Nah, sedangkan tujuan asesmen sumatif ini yaitu menentukan tingkat pencapaian siswa di akhir pembelajaran. Kita lanjut ya Ibu-ibu ya. Sekarang kita menuju ke manfaat asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini asesmen formatif manfaatnya yang pertama memantau siswa mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dalam topik pembelajaran. Yang kedua, membantu mengenali kesulitan siswa dan dapat dengan segera dilakukan tindak lanjut untuk perkembangan dalam pembelajarannya. Ya, itu yang tadi formatif. Sekarang ke asesmen sumatif. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan siswa dan pemahaman siswa. Yang kedua, sebagai sarana memberikan umpan balik kepada siswa. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada staf akademik sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran. Yang keempat, sarana motivasi siswa. Nah, itu sangat memotivasi siswa. Jika hasilnya bagus, otomatis siswa semakin bermotivasi untuk lebih meningkatkan atau lebih berusaha lagi akan bisa tetap menahan ya kemampuannya dia. Nah, kalau hasilnya rendah, otomatis anak itu akan terpacu untuk berusaha lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Lanjut ke konsep asesmen formatif dan sumatif. Ini konsepnya. 1, asesmen formatif, metode evaluasinya yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan belajar, dan kemajuan akademis selama pembelajaran. Yang kedua, membantu pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Yang ketiga, fungsinya bagi murid membantu mengidentifikasikan kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Nah, fungsi yang keempat, bagi guru dan sekolah itu memberikan informasi mengenal tentang apa saja yang diharapkan murid dalam proses pembelajaran. Itu konsep asesmen formatif ya. Sekarang konsep ini asesmen sumatif. Seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran ya. Itu yang saya jelaskan sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, jika ada yang mau menambahi silakan. Saya terima. Ayo waktunya silakan Bu. Barangkali ada yang mau tanya, ini saya stop dulu ya.
Tanya Bu Ani. Oh, Bu Rini mau tanya. Ya, Bu Rini silakan ayo. Iya. Ya, pertanyaan saya apa perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif? Apa yang harus diperhatikan? Bu Rini, suaranya coba di ini lagi. Bu Rini, suaranya kurang jelas. Putus-putus, Bu Iya, Bu. Rini. Putus-putus, Bu. Ya. Tidak bisa didengar dengan baik. Putus-putus, Bu. Nggak dengar. Tadi bertanya perbedaan ya. Perbedaan Sumatif dengan formatif. Terus apa, Bu? dan apa yang harus diperhatikan saat pembelajaran di kelas? Hal penting Putus-putus. apa? Apa yang harus diperhatikan saat pembelajaran di kelas? Oh, yang hal penting yang harus diperhatikan. Oh, iya. Oke. Ya, ya. Siapa yang mau menjawabnya? Ayo, Bu Esti atau Bu Rini yang Tidak mau jelas. menjawab pertanyaan dari Bu Rini? Mungkin ini Bu, karena suaranya putus-putus. Putus-putus, Bu. Pertanyaannya, nggih, coba atau di chat. Kalau enggak di chat, ya kita bisa membaca dari Ya. pertanyaan itu, Bu. Coba Bu Rini diulang. Barangkali sudah tidak putus-putus. Terus bagaimana ini? Diulang Masih, lagi Bu. pertanyaannya, Bu. Apa perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif dan apa yang harus diperhatikan saat pembelajaran di kelas? Sudah jelas? Bu Win, Bu Esti jelas? Nggak jelas, Bu. Yang saya tangkap dari pertanyaan Bu Rini yaitu apa perbedaan tes formatif, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Itu yang saya tangkap, tapi yang itu nggak dengar. Nah, mungkin saya coba bantu jawab ya Bu ya. Iya, Bu. Perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif yaitu kalau asesmen formatif itu dilakukan untuk menggali potensi awal pada siswa. Nah, sedangkan tes asesmen sumatif itu tes yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran siswa di akhir pembelajaran. Itu Bu jawaban saya. Ya, betul, benar, Bu. Sekarang yang jawaban apa pertanyaan kedua apa ya, Bu? Bu Rini? Pertanyaannya kan ada dua ya. Satunya apa? Iya, apa yang harus diperhatikan saat pembelajaran di kelas? Apa yang harus diperhatikan? Esti mau jawab apa Bu Win? Tambahin lagi, silakan. Ada yang mau nambahin lagi? Saya Bu. Pertanyaan apa? Ya, silakan. Ya. Terkait hal apa saja yang harus diperhatikan saat pembelajaran di kelas. Yang pertama, untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang harus diperhatikan, yang pertama adalah karakteristik siswa. Yang kedua adalah materi pembelajaran. Yang ketiga adalah jenis asesmen yang akan digunakan nanti. Karakteristik siswa kenapa penting? Karena karakteristik siswa itu sangat penting kita ketahui agar guru itu dapat menggunakan atau mencari metode yang pas di dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, hal yang perlu diperhatikan yaitu metode. Metode apa yang harus kita gunakan melalui pengamatan atau pemetaan macam-macam karakteristik peserta didik. Karena setiap peserta didik itu tidak bisa disamakan. Mereka mempunyai gaya bersendiri-sendiri. Mereka mempunyai potensi sendiri-sendiri.
Sehingga kita harus memperhatikan bahwa pembelajaran itu berorientasi pada anak. Sehingga semua anak dengan metode yang berbeda harapannya bisa mencapai ketuntasan yang sama. Yang kemudian dengan asesmennya, karena anaknya itu juga memiliki karakter yang berbeda-beda, maka asesmen yang digunakan itu kita menggunakan asesmen yang tingkat kesulitannya kita sesuaikan, kita ratakan. Jadi tidak sulit semua atau mudah semua. Karena setiap anak itu kan kemampuannya berbeda-beda. Itu jawaban dari saya, Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa melengkapi, kami persilahkan. Ada yang mau melengkapi? Kalau tidak ada, jawaban Bu Win memang betul dan tepat. Terima kasih ya Bu Win atas penjelasannya. Bu Rini jelas? Jelas Ya, Bu. terima kasih Bu Rini. Nah, tadi sudah tanya jawab. Apakah ada yang mau tanya lagi? Sudah ya? Apa ini? Langsung saya simpulkan apa siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Bu Esti mau menyimpulkan materi hari ini, pembelajaran hari ini? Saya coba ya, Bu. Ya. Mungkin ada kekurangan nanti bisa ditambahi. Ya. Bu. Ya, tadi di materinya yang kita pelajari itu adalah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Terus kemudian ada pengertiannya, juga ada manfaatnya yang tadi disebutkan. Kemudian kekurangan dan kelemahannya ya Bu. Itu Bu. Iya. Mungkin ada kurang bisa ditambahin. Ya, saya tambahin ini kesimpulannya memang hari ini kita sudah belajar arti dari asesmen sumatif dan formatif, tujuan ya, terus manfaatnya, aspeknya juga. Nah, sampai di sini sudah jelas semua, Ibu-ibu? Sudah Bu. Saya Bu. Alhamdulillah. Kenapa? Saya mohon penjelasannya terkait dengan asesmen sumatif, informatif, dan formatif. Nah, karena ini sekolah kita nanti akan menuju pada sekolah penggerak. Nah, perbedaan nanti dari model yang dulu yang sebelum kita menjadi sekolah penggerak, sekarang kita menjadi sekolah penggerak itu asesmennya dititik beratkan pada apa gitu ye. Mohon penjelasannya, terima kasih. Bu Rini bisa menjelaskan atau Bu Esti? Rini? Ya, coba menjawab pertanyaan dari Bu Win. Asesmen dititik beratkan pada apa? Itu kita mengacu pada anak atau peserta didik. Dalam kita membuat asesmen, baik formatif ataupun sumatif, kita sesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kondisi peserta didik. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih. Gimana Bu Win? Saya ini ya, bahwa itu dilihat dari kemampuan anak juga ya. Semua anak kan kemampuannya berbeda-beda. Jadi kita lihat kemampuan anak bagaimana, terus tingkat kesukaran juga kita lihat juga ya, tingkat kesukaran soalnya yang kita berikan. Bu, sedikit Bu, ya. Terkait dengan asesmen ini. Nah, kan sukses dan hasil. Ya, untuk yang asesmen saat ini itu titik beratnya pada apa nih Bu? Pada hasil atau pada prosesnya? Terima kasih. Ayo Bu Esti mau jawab? Nah, kalau menurut saya itu pada prosesnya ya Bu ya. Yang dinilai itu prosesnya. Kalau hasil nanti lebih ke sana. Nanti akhirnya saja. Yang ke dulu prosesnya dulu dari awal sampai akhirnya. Seperti itu Bu. Ya, Bu, sudah jelas. Terima kasih. Sudah jelas. Ya, kalau materi hari ini sudah jelas. Tadi cukup sekian sampai di sini ya. Yang ini apa? Doa. Yang mimpin doa siapa hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Ibu-ibu semua, alhamdulillah ini sesi pada hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu, berdoa mulai.
Berdoa selesai. Saya kembalikan pada Bu Ani, monggo. Terima kasih Bu Win atas pembukaannya. Terima kasih semuanya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang ya. Ini menjelang siang, berarti selamat siang. Terima kasih Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.